Mari pahami kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu nenek moyang kita itu manusia purba yang harus setiap hari khawatir demi bertahan hidup. Kalau misalnya mereka tidak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka bisa jadi santapan hewan liar di sabana. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya kemampuan untuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Kecemasan adalah perasaan gugup atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psychology Today menulis tanda-tanda gangguan kecemasan di antaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran disertai rasa tidak nyaman pada tubuh, jantung berdebar, cepat gugup atau kaget, tangan gemetar hingga telinga berdenging dan sesak napas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian dan dalam hidup penuh ketidakpastian. Pandemi, cekap kesehatan, kontrak kerja mau habis, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa menarik perhatian Anda kepada sesuatu dan mendorong Anda berbuat sesuatu demi melindungi kepentingan Anda. Misalnya, Anda takut terlambat, maka Anda akan terdorong untuk datang ke suatu tempat lebih awal. Atau, Anda khawatir tugas nggak selesai saat deadline, maka Anda akan terdorong merencanakan minggu Anda dengan baik sehingga tugas rampung bahkan sebelum tenggat waktu. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas atau tidak proporsional dengan situasi. Ketika Anda merasakan ini terus-menerus hingga aktivitas dan performa sehari-hari Anda terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan. Di antaranya, genetik, kejadian luar biasa dalam hidup, efek dari obat-obatan terlarang, kafein atau alkohol, figur pengasuh yang overprotektif, penggunaan media sosial yang gak sehat. Anak yang terlalu dilindungi seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ia dewasa, ia cenderung bingung, gak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidup. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya mengundang kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebih. Ia yang terlalu aktif di medsos biasanya lupa aktif bersosialisasi di dunia nyata hingga akhirnya merasa kesepian. Kecemasan adalah bagian dari hidup. Kuncinya adalah mengatur kadar kecemasan agar tidak jadi gangguan. Ada sejumlah cara untuk mengatur kecemasan agar di tingkat sehat. 1. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Dengan terapi ini, Anda belajar untuk menantang pola pikir piuh yang menjadi akar kecemasan berlebih. Ketika Anda mengubah cara berpikir, perasaan dan perilaku Anda ikut berubah. CBT bisa membantu dengan 3 langkah berikut. Pertama, identifikasi pikiran negatif. Kedua, tantang apakah pikiran negatif ini fiksi atau fakta. Uji pikiran negatif ini, apakah ada bukti objektif. Ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran realistis. Contoh, Anda merasa kikuk tiap kali ketemu banyak orang karena Anda merasa orang lain itu menganggap Anda pecundang. Tapi sebetulnya, benarkah orang lain menganggap Anda pecundang? Atau ini hanya perasaan Anda saja yang tidak ada dasar faktanya? Coba kita lihat faktanya. Faktanya, Anda selalu diundang. Dan setiap kali Anda hadir dalam pertemuan itu, semua orang menikmati pertemuan itu. Jadi hanya karena Anda merasa kikuk, bukan berarti orang lain melihat Anda kikuk atau aneh. Jadi, ada baiknya Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebagai kikuk. Setiap kali Anda mengalami pikiran negatif berlebihan berujung kecemasan hebat, ulangi dan latih terus 3 langkah CBT ini. 2. Rutin olah tubuh dan nafas. Lari, jalan kaki, berenang. Olah tubuh ini bisa melatih kita nafas perut dengan dalam. Meditasi juga bisa membantu Anda mengendalikan kecemasan dan mengembalikan ketenangan. Karena meditasi membantu Anda untuk hadir di sini kini, di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari. Jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan Anda. Ketika Anda berhenti menghindar, Anda memberi otak Anda kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi.
Namun, sebagai manusia dewasa, Anda mampu untuk beradaptasi dan memperbaiki bagaimana Anda merespon dengan cara dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita hidup. Namun, jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan Anda untuk menikmati hidup.